Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E11 pemrograman berbasis objek 1. Di sini saya Muhammad Farhan Al-Abror, NIM 1924 dan teman saya Mas Yuri Farhan, NIM 1924 Di sini kami membuat program pengelolaan data perpustakaan. Latar belakang, kami membuat program yang memudahkan petugas atau staf perpustakaan dalam pengelolaan data baik dalam data anggota maupun data pinjam-meminjam buku, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi waktu serta biaya yang timbul dari kegiatan perpustakaan. Selain itu, juga dapat membantu dalam proses pemeliharaan data perpustakaan. Baik, gambaran umum dari program ini adalah program yang berbasis desktop yang dijalankan khusus oleh staf perpus. Lalu di program ini ada fitur-fitur. Yang pertama adalah menampilkan data yang nantinya akan menampilkan data dari buku, anggota, staf, peminjaman, dan pengembalian. Dan yang kedua adalah mengubah data dari buku, anggota, staf, dan peminjaman. Dan yang ketiga adalah menghapus data dari buku, anggota, staf, peminjaman, dan pengembalian. Dan yang terakhir adalah menambah data. Jadi data baru dari buku, anggota, staf, peminjaman, dan pengembalian. Selanjutnya. Dan di sini kelas diagramnya. Kelas diagramnya ini merupakan kelas-kelas yang ada di program kami. Ada 5 kelas. Yang pertama adalah kelas staff, ada atribusi, yang kedua adalah kelas anggota, dan yang ketiga adalah kelas buku, dan yang keempat adalah kelas pinjam yang merupakan inherit dari kelas anggota dan kelas buku. Dan yang terakhir adalah kelas dikembalikan merupakan inherit dari kelas pinjam. Selanjutnya adalah penjelasan dari programnya. Oke, untuk programnya ini langsung saja kita coba jalankan ya. Jadi ketika program dibuka akan menampilkan 6 pilihan menu, yaitu yang pertama menambah data, lihat data, menghapus data, mencari data, mengubah data, serta program selesai atau keluar dari program. Kita coba yang pertama, kita menambah data. Di sini ada pilihan untuk menambah data buku, anggota, staf, peminjaman, pengembalian, atau mau kembali ke menu utama. Di sini kita coba untuk menambahkan data staf. Kita masukkan ID-nya 5, namanya misalnya Farhan. HP 0. Misalnya jabatannya kepala bagian pelayanan. Oke, datanya sudah masuk ya. Kemudian kita coba lihat datanya, data staf. Nah, berarti sudah betul masuk ya ini datanya. Kemudian kita coba hapus datanya. Kita menghapus data staf. Data yang baru saja kita tambahkan, kita coba kita hapus. Data berhasil dihapus. Kemudian kita coba sih cari
data yang habis kita hapus, apa sudah benar hapus. Staff ID-nya 5, nggak ada. Kita coba mengubah data staff. ID-nya 3 misalnya. ID 3 itu tadi ini sebelumnya. Kita coba ganti namanya dan atribut lainnya. Kita coba namai Udin. Kita ubah, coba kita lihat lagi datanya. Datanya sudah berubah menjadi Udin. Nah, coba kita pilih lagi, tapi selain data dari staff, kita coba menambah data dari peminjaman. Di buku yang dipinjam. ID buku 1001. ID anggota yang meminjam. ID anggotanya 102 coba. Pinjam. Kita buat nomor pinjamnya adalah 2. Tahun peminjaman hari ini 2021. Bulan 1 11. Tahun pengembalian kita coba buat 5 hari gitu ya. 13. Kita coba melihat data pinjaman secara keseluruhan. Jadi baru ini saja ya yang melakukan peminjaman. Kita coba menghapus datanya ini. Data peminjaman. Pinjamnya nomor 2. Kita coba mencari data peminjamannya yang telah dihapus tadi. Datanya tidak ditemukan. Ya, kurang lebih itu dari program kami. Jadi fitur-fiturnya tidak hanya berlaku pada data staff maupun data peminjaman, tapi juga untuk data buku anggota dan pengembalian juga sama. Ya, di sini saya akan menjelaskan kelas-kelasnya tadi. Yang pertama adalah kelas pada codingan. Yang pertama adalah kelas staff yang mempunyai method definite. Ini ada atribut dari ID staff, nama, nomor HP-nya, alamat, dan jabatan. Dan ada metode untuk get ID staff karena ini merupakan privat semua. Ada get name, ada get nomor HP, ada get alamat, dan ada get jabatan. Dan yang kedua ada anggota. Ini ada di kelas anggota ada metode definite yang ada atribut berupa ID anggota, nama anggota, nantinya nama anggota ini, nomor HP, ada alamat atau address, ada status dari anggota yang
di privat semua. Dan ada metode lain yaitu dari metode get ID anggota, get nama, get nomor HP, get address, get status, dan devso. Devso ini merupakan overriding dari nanti overriding di inheritannya. Dan di sini ada kelas buku yang ada metode dari definite ya, yang ada atributnya berupa volume, ID buku, dan judul. Dan yang ada metode lagi get ID buku, metode get volume, dan metode get judul. Dan yang keempat adalah kelas peminjaman. Di kelas peminjaman merupakan inherit dari kelas anggota dan kelas buku yang ada metode dari definite yang ada atribut merupakan nomor peminjaman, tanggal pinjam, tanggal pembelian, dan ID anggota, nama anggota, nomor HP anggota, address, dan status. Ini merupakan inherit dari atribut dari anggota, kelas anggota, dan ID buku, judul, dan volume merupakan inherit dari atribut buku. Dan ada atribut sendiri ya, yang tadi merupakan nomor pinjaman, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Dan ada metode lain yaitu metode get tanggal pinjam, karena ini merupakan key privat, dan ada get nomor pinjam, ada get tanggalan, dan ada devso merupakan overriding dari anggota metode anggota tadi, yaitu sama dengan nama sama sehingga overriding. Dan yang terakhir adalah kelas dikembalikan yang merupakan inherit dari kelas pinjam. Dan di sini ada metode definite dan atributnya, dan ada kelas supernya merupakan dari kelas pinjam, dan ada atribut dari kelas ini sendiri yaitu nomor kembali dan tanggal dikembalikan. Dan ada metode lagi yaitu get nomor kembali dan get tanggal dikembalikan. Dan ini merupakan codingan dari database. Dan pertama adalah mengimport SQL3 di nama lain SL, dan ada import dari kelas-kelas, kelas peminjaman, kelas pengembalian, kelas buku, kelas staff, dan kelas anggota yang ada di file lain. Dan ada from date import untuk import tanggal. Dan dbname ini merupakan nama database-nya. Ini merupakan sl.connect merupakan untuk menyambungkan ke SQL-nya, dan ini untuk membuat tabelnya. Dan yang pertama untuk database buku. Database buku, ada data buku ini merupakan buku, membuat objek buku, dan ini merupakan untuk menyambungkan ke database-nya. Lalu ada metode tambah data B, ini untuk menambah data dari buku yang nantinya dipanggil. Ada lihat data B, ada hapus, cari, dan ubah. Dan ada staff juga sama, ini untuk membuat objek staff. Dan ini for in data staff ini untuk menghubungkan ke database-nya. Dan ada def tambah data, dan lihat data, hapus data, cari data, dan ubah data. Dan berlaku untuk anggota juga sama, data anggota untuk membuat objek dan nantinya dihubungkan. Dan ada metode tambah data, lihat data, hapus data, cari data, ubah data. Dan ada database dari peminjaman. Ini untuk menambah data peminjaman, dan nantinya akan
koneksikan ke database. Dan ada metode lihat data, hapus data, dan cari data, dan ubah data. Dan ada database pengembalian yang sama, ada metode tambah data yang nantinya akan dikoneksikan ke database. Lalu ada lihat data, hapus data, dan cari data. Dan ini adalah metode show menu. Ini untuk perulangan yang nantinya akan menampilkan menunya. Menu-menu apa saja yang nantinya disesuaikan, dimasukkan metodenya sehingga menghasilkan menu-menu yang sesuai. Bila selesai, kita menjalankan dari metode show menu dan akan menjalankan program. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.